Nah, adik-adik, kalau adik-adik udah sampai di sini dan sudah seneng, bagus banget. Berarti adik-adik bisa jadi programmer yang hebat nih. Bisa lebih hebat dari Kak Eko atau lebih hebat dari Mas Kahfi dan semua orang yang adik-adik tahu jadi programmer. Nah, sekarang adik-adik, kayaknya nggak seru ya kalau kita cuma ngelihatin aja. Kita jalanin, kita kan cuma ngelihatin aja ya. Nah, gimana kalau kita buat satu karakter baru yang nanti kita bisa gerakkan? Atau kita bisa tekan tombol sesuatu, nanti karakternya akan uh, berubah karakter atau sprite ya. Nah, caranya gimana? Adik-adik, di sini ada daftar karaktermu. Atau Kak Eko akan sekarang gunakan istilah sprite. S-P-R-I-T. Oke. Nah, adik-adik bisa nambahkan banyak sprite di sini. Coba aja ya. Misalnya Kak Eko nambahkan ini. Sembarangan aja Kak Eko tambahkan. Klik di sini, choose a sprite. Misalnya kalau kucing itu musuhnya tikus kali ya. Salah ya. Kebalik. Kak Eko mau buat karakter yang akan ngebuat si Felix ini kalah. Kira-kira apa ya yang bisa ngalahin tikus ya? Yang bisa ngalahin kucing kira-kira apa ya? Misalnya apa? Ini aja deh, petir supaya dia dari atas. Oke, Kak Eko klik. Nah ini, titit bisa gerak-gerak nih. Kalau kalian jalanin, dia diem aja, nggak seru kan? Nah sekarang Kak Eko gini, kita ada ide nih, Kak Eko punya ide. Gimana kalau kita buat si petir ini bisa gerak sana kemari, kemudian kalau adik-adik tekan tombol spasi atau di handphone nanti tekan tab, nanti dia akan turun. Kalau turun dan kena, nanti kamu menang. Nah, caranya gimana? Pertama, kayaknya ini kegedean ya. Kita kecilin deh. Klik di sini, ada size, jadikan 50. Nah, cukup deh kayaknya gini. Kekecilan nih ya, 75. Adik-adik bebas nih, angkanya berapa, boleh aja. Terlalu kecil deh. Kenapa? Karena layarnya kan kecil nih. Kalau kita buat segede gini, jadinya nanti gampang kena ya si Felix. Kita jadikan aja nih, 50 aja. 30. 30, klik di sini, 30. Kecil banget ya. Udah 50 aja deh. Oke, 50 kita buat di sini. Nah, sekarang kita jalanin. Oke, sekarang gini, kayak punya ide nih, gimana kita biarin aja dulu dia di sini, tapi kalau nanti kalian tekan tombol spasi, nanti dia turun. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya ya program kita itu bisa tahu kalau kalian nekan tombol spasi? Yaitu ya pemainnya bisa nekan tombol spasi, caranya gimana? Oke, kita coba, kita pikir-pikir dulu. Gimana caranya ya? Gimana caranya dia bisa neken tombol spasi? Kita cek di sini. Ada banyak nih daftar perintah. Mungkin kontrol. Nggak ada ya. Misalnya kalau sensing. Sensing itu merasakan. Ini, ada ini. Key press. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau tombol itu key bahasa Inggrisnya, space itu spasi. Jadi kalau tombol spasi diklik, saya ngapain nih? Nah, ini pas nih. Adik-adik pastikan kalian sedang ngebuka lightning ya, petir. Karena kodenya akan menggerakkan petir. Karena itu kita harus ke petir. Ini kalian lihat ada yang menarik, yaitu apa? Dia bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, kalian harus cari pasangannya. Pasangannya apa yang kira-kira bentuknya seperti ini? Kita coba. Di kontrol ini. If. Jika, pas kan? Nah, jika tombol spasi ditekan, saya ngapain? Misalnya nih, kita contoh dulu ya. Misalnya tombol spasi ditekan, si petirnya bilang sesuatu, kata-kata. Kita coba. Misalnya seperti itu, kita buat dia berbicara. Bisa nggak ya kita buat dia berbicara? Looks. Oh, ini ada nih. Say hello. Di bagian look. Say hello for... Misalnya say hello aja. Kita running. Tekan spasi. Kenapa nggak mau? Nah,
Kenapa teman-teman nggak mau? Karena kita lihat ini masih lubang, berlubang. Kalau ini berlubang berarti ada pasangannya nih. Yaitu apa? Adik-adik bisa nebak nggak? Coba lihat di Felix. Ini kan berlubang nih. Pasangannya adalah yang ketika tombol hijau, bendera hijau ditekan. Oke, berarti kita kira-kira pakai itu. Di sini. Berarti dia di bagian events. Events adalah kejadian yang terjadi di luar programmu. Kita taruh. Nah, coba. Ketika tombol hijau ditekan, berarti ada banyak kejadian nih. 1, 2. Ini gerakan si Felix. Ini mainin suara. Nah, ini juga ada ketiga. Ketika tombol ini ditekan, tekan spasi. Coba lihat. Bisa nggak tekan spasi ada suaranya? Hello. Tidak ada loh. Kenapa? Karena kamu tahu program itu berjalan terus-menerus, berputar-putar. Ini berarti saat putarannya pertama, dia cuma dijalankan sekali. Setelah itu selesai. Caranya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa ngira-ngira nggak? Perbedaannya apa? Bisa nebak? Yaitu forever. Selama-lamanya, cari di bagian kontrol. Ya, selama-lamanya, ini sama bentuknya ya, berarti bisa disambung di sini. Selama-lamanya, lakukan ini. Kalau kalian langsung jalankan, dia nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak disambungkan. Kita sambungkan. Ya, coba. Hello. Nah, tapi nggak hilang ya. Kita rubah aja. Jangan say hello aja. Tapi say hello for 2 seconds. Spasi. Spasi. Kelamaan ya. Jadikan aja 1 detik. Second itu detik. Say itu ucapkan halo selama 1 detik. Oke, misalnya kita bilang ke Felix, siap-siap. Kita gitu ya. Siap-siap, aku serang. Nah, asik kan? Oke, udah jadi programmu tuh. Keren banget. Dia udah bisa mendeteksi tombol spasi. Nah, sekarang. Enaknya gimana sekarang? Saat kamu tekan tombol ini, dia akan turun. Dia akan turun. Caranya bagaimana caranya ya? Coba Kak Eko tunjukkan caranya. Adik-adik, kira-kira gimana nih caranya sekarang? Spasi? Oke, sekarang kita akan coba dia bergerak. Kita coba dia bergerak. Kita kan sudah tahu cara bergerak itu di motion. Ini, move 10 step ya. Coba taruh di sini. Kita jalanin. Spasi. Oh. Lihat ya, dia bicara dulu, nunggu 1 detik, baru gerak. Kan nggak seru banget. Berarti ini salah. Kita coba yang lain. Kita coba yang think misalnya. Think. Kemudian move. Oke, karena ini di luar, dia nggak akan berpengaruh. Bisa ya? Oke, menarik. Oke, adik-adik udah bisa nih. Cuman masalahnya kenapa dia geraknya ke sana ya? Karena memang di Scratch, kalau kamu bilang move, dia akan bergerak secara default atau secara standar dia bergerak ke kanan. Nah, sekarang kita ingin dia bergerak ke bawah. Gimana caranya dia bisa bergerak ke bawah? Kembali ke yang ini adik-adik ya. Kalau bergerak ke bawah, nilainya kan besar nih sekarang nih. Coba dilihat nih. 138 ya. Kalau ke bawah jadi 19. Misalnya kita jadikan 0. Nolnya di situ. Berarti semakin ke bawah semakin kecil. Nah, berarti ada satu lagi perintah pergerakan yang adik-adik bisa coba, yaitu change Y. Ingat, ini itu Y, ini X. Berarti kita ngerubah Y, berarti move-nya kita buang, Y-nya kita rubah menjadi lebih kecil, berarti minus. Coba kita misalnya kita biarin gimana? Dia ke atas. Berarti kita harus buat dia negatif, minus 10. Karena
ke bawah semakin kecil, berarti kita turunkan. Change Y maksudnya ubah Y, lokasinya itu Y, posisinya di garis di dunia grafik, dia ubah Y ke -10, dikurangin berarti posisinya. Nah, sudah, kita coba sekarang. Kena telik. Nah, kena. Tapi kita lihat lagi ada yang aneh nih ya. Ini muncul terus ya. Oke, berarti kita rubah lagi nih. Tingnya kita rubah menjadi ting sampai 2 detik aja supaya hilang. Kita masukin lagi. Jangan hem lah ya. Aku serang. Pindahin lagi. Oh. Ting 2 detik jadinya dia macet. Kita rubah lagi. Ting aja. Oh. Ternyata ting itu ngebuat dia tetap lambat ya. Kalau kita buat dia tik 1 detik, kemudian kita gerak berubah, kita buang dulu ya supaya nggak bingung. Pasti? Nggak seru deh. Ternyata dia harus nunggu baru bergerak. Jadi kita buang aja nih. Benar-benar bukan seperti itu. Kalau spasi ditekan, ya sudah, nggak usah pakai ngomong, nanti malah jadi berhenti dia. Nah, sudah nih. Oke nih, sekarang dia sudah berhasil ya. Tapi kita kan nggak mau seperti ini, kita maunya tekan spasi sekali aja, terus dia diturunkan sampai dia ke sini, baru berhenti. Nah, caranya gimana? Ini pertanyaan menarik. Gimana caranya sekali saya menekan tombol spasi, perintah ini diulang sampai dia ke sini. Diulang bahasa Inggrisnya repeat. Repeat. Diulang sampai until. Until itu sampai. Di sini. Cari di bagian kontrol. Repeat until. Nah, ini. Repeat until. Jika tombol spasi ditekan, ulangi sampai apa yang diulangi ini. Ulangi perintah ini, jadi akan diulang terus nih. Tapi kira-kira sampai apa? Repeat until sampai apa? Nah, kalau ada tanda seperti ini, itu berarti dia mencari operator. Operator itu proses perbandingan nilai. Membandingkan dua nilai. Nilai apa yang kira-kira kita bandingkan? X atau Y? 1, 2, 3. Betul. Yang diulang adalah, yang dicek adalah nilai variabel Y. Nah, berarti kita ke motion. Kita taruh variabel Y dulu. Tapi nggak bisa masuk kan? Nah, kita berarti ini adalah yang tadi operator. Kita bandingkan ada beberapa nilai nih. Membandingkannya, ini artinya tanda lebih besar. Kalau kalian bingung bagaimana cara ini lebih besar ya, ini anggap aja ini mulut. Kayak kok biasa seperti ini. Ini tanda lebih besar. Ini tanda lebih kecil. Ini lebih kecil. Anggap aja ini mulut nih. Ini mulutnya. Itu giginya tuh. Ini giginya juga. Dimakan. Kalau ada kesini, berarti ada orang nih, misalnya ada orang. Nanti dia dimakan, ini dimakan. Nah, ini jadi ini lebih besar ke sini. Ini lebih kecil. Kan ini besar nih. Ini kecil ya kan? Nah, jadi dia adalah ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi seperti mulut. Jadi seperti ini nih. Kak Eko mau ngecek posisi Y-nya. Kira-kira yang mana? Kita sama-sama berpikir ya. Ada 3 nih. Kira-kira kita bisa masukkan semuanya. Tapi kalau kamu masukinnya salah, nanti dia programnya berantakan. Nah,
posisinya, lihat Y itu semakin lama semakin kecil ya. Oke, berarti kita pakai yang ini, lebih kecil, berarti ini dibuang. Kalau sama gimana? Sama juga bisa. Kita buat dia, nah ini bisa dipakai, ini kedua-duanya bisa sama hasilnya. Kita coba ya, kita coba dulu. Contoh seperti ini. Ini minus 139. Minus 139. Taruh di sini. Nah, ketika tombol hijau diklik, selama-lamanya, lakukan perintah yang di dalam selama-lamanya, yang itu. Ini dilakukan selama-lamanya. Selama-lamanya cek. Jika tombol spasi ditekan, maka ulangi perintah ini, perintah mengurangi posisinya agar dia ke bawah, selama posisinya itu masih lebih kecil daripada 139. Jadi misalnya ini nih. Oh, sepertinya ini salah deh. Kita coba ya, kita coba. Oh, bener. Paham ya? Jadi, oh bukan repeat until. Bukan, tadi kayak kok salah. Lakukan sampai posisinya lebih kecil daripada 139. Ini kan posisinya besar nih. Jadi posisinya masih, posisi Y-nya masih besar. Belum sampai lebih kecil daripada 139. Sampai dia lebih kecil daripada 139, baru dia berhenti. Coba. Oke. Ini lagi. Oke. Ini lagi. Oke. Nah, adik-adik, kamu sudah berhasil loh. Kamu berhasil ngegerakkan ini. Nah, kalau kamu bingung ya, kayak kok sepertinya saya sulit sekali sih ya memahami ini. Nggak apa-apa adik-adik, ikutin aja. Ini kan yang pertama. Nanti kalau sudah keempat, pasti adik-adik lebih paham. Nah, sekarang ini lebih kecil. Kalau kira-kira sama dengan gimana? Bisa nggak sih? Coba. Kita jalanin spasi. Perhatikan nggak? Dia jadi ke bawah banget. Kalau di sini, dia hanya sampai di situ. Nah, adik-adik, itu terjadi karena angkanya kan berubah nih. Tak 10, 10, 10, 10, 10. Nah, jadi berarti dia nggak pernah sampai persis 139. Posisinya tuh nggak pernah sampai segini. Nah, yang ini. Posisinya tuh nggak pernah sampai, kalau kita pakai ini, jadi posisi saat dia dikurangi 10, 10, 10, dia posisinya mungkin minus 138. Jadi kelewatan, kan 10, 10. Nah, karena itu kalau kita ada kode seperti ini, sama dengan jangan dipakai. Karena kita maunya pokoknya lebih kecil dari angka itu. Bukan sama dengan angka itu. Karena kita mungkin tidak bisa pas menyentuh angka itu. Adik-adik, kita coba lagi sekali. Spasi. Oke, berhasil. Nah, adik-adik, sekali lagi Kak Eko akan membuat kamu bersemangat. Jangan pernah khawatir kalau programmu itu kamu belum pahamin. Seorang programmer itu akan terus belajar sampai akhirnya semua ini bisa dilakukan tanpa mikir banyak. Kalau kalian saat ini merasa mikir banyak, sulit banget, nggak apa-apa. Ikutin aja apa yang Kak Eko tunjukkan, nanti kalian akan bisa paham dengan latihan yang banyak. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat lagi, program kita masih ada kekurangan ya. Kekurangannya adalah dia begitu turun, udah dia turun aja, nggak ke atas lagi. Nah, sekarang kita buat dia supaya ke atas lagi. Nah, untuk membuat seperti ini, adik-adik harus berpikir dulu. Kalau saya jalanin, dia berhenti. Dia berhenti apa? Kenapa dia berhenti? Karena dia selesai dari ini. Mengulangnya berarti nilai Y itu sudah lebih kecil daripada 139. Ini nilainya minus 145. Jadi, karena sudah selesai, programnya itu keluar, langkahnya keluar, dia ke sini. Artinya adik-adik di bawah ini, di luar repeat until, adik-adik harus pindahkan dia supaya ke atas. Nah, pindahkan ke atas. Kita pindahkan ke
set Y. Jangan change Y by ya. Kalau change Y by itu kan dia gerak. Kalau set Y itu dia langsung pindah. Taruh di sini. Jangan di sini. Nanti diulang-ulang. Di sini. Setelah repeat until tetap di dalam if. Karena saat penekanan tombol spasi. Right. Ini sudah seperti ini. Kita coba. Nah, angkanya berapa? Lihat angka Y-nya. 138. Oke, nah ini kita rubah nilai jadi 138. Tapi karena supaya ini 139, udah kita samain aja 139. Kita coba. Berhasil. Oke, berhasil loh. Kamu berarti sudah pinter banget nih. Kamu sudah bisa ngebuat petirnya turun, terus naik. Dan kamu bisa ngebuat itu satu hal yang kurang. Nah, satu hal yang kurang kita akan coba di langkah selanjutnya. Kalian main-main dulu. Yang akan kita tambahkan adalah kita ingin si Felix ini begitu petirnya kena, programnya selesai dan programnya bilang, selamat, kamu berhasil mengalahkan Felix. Gimana caranya? Kita coba di langkah yang selanjutnya.